Jadi saya mau belajar dari Kang Mahesa Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Wong Elek di channel Yes Bos ini. Untuk semua yang telah subscribe, like, komen, bahkan yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Kemarin nemu video dari Kang Mahesa Al-Bantani yang agak-agak aneh ya. Akhirnya saya beranikan diri meminta belajar dari beliau. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu videonya. Tepat di tempat saya duduk, sebelah kanan saya Maulid Syekh Nawawi Tanara. Disinilah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dilahirkan. Sebelah kiri saya Masjid Agung Tanara. Diceritakan katanya ketika pembangunan itu Syekh Nawawi kecil melihat bangunan itu. Katanya mitosnya bangunan itu dibangun oleh bangsa jin. Syekh Nawawi kecil dapat melihat itu. Bagaimana kita mengetahui bahwa kisah ini kisah dusta yang di atas namakan karomah Syekh Nawawi? Bagaimana bisa jarak Syekh Nawawi dengan Masjid Agung itu hampir 300 tahun? Bagaimana bisa orang yang belum lahir bisa menyaksikan pembangunan masjid? Kisah ini mirip dengan kisah seseorang yang turun ke bumi, rohnya turun ke bumi menyelamatkan kakeknya katanya. Jadi ada sebuah kejadian, lalu ada yang nolong, katanya yang nolong itu adalah cucunya yang masih roh, jadi merubah bentuk. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu memiliki roh dan memiliki jisim, walaupun jisimnya latif, tapi masih bisa diterima dengan banyak penjelasan berubah bentuk ke wujud manusia. Nah sementara roh, kopi bu, Waalaikumsalam. bagaimana bisa roh minjem jasadnya siapa ketika menolong katanya kakeknya? Tidak ada kejadian serupa ini sebelumnya. Jadi tidak bisa kalau ujuk-ujuk misalnya di atas namakan karomah. Karomahnya siapa? Tidak bisa dikatakan karomah wong orangnya belum lahir kok. Masa disebut karomah? Iki opo piye? Artinya untuk mengukur kisah itu halu atau tidak, tidak harus dengan banyak dalil. Dengan otak waras, logika sehat itu kita bisa mengukurnya ya. Hati-hati dengan cerita khurafat, cerita takhayul di atas namakan karomah. Hati-hati karena karomah real terjadi. Bagaimana kisah karomah real terjadi? Sebagaimana Syekh Nawawi menunjukkan arah kiblat kepada Habib Utsman bin Yahya. Itu loh, itu waqi'nya ada dan bisa dibuktikan. Paham sampai sini ya? Dengan alat canggih apapun Masjid Agung Pekojan arahnya lurus ke Baitullah. Dan itu yang membuka itu adalah Syekh Nawawi. Bukan dengan ilmu hisab, bukan dengan ilmu fikih, tapi dengan mukasyafah. Mukasyafahnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani membuat seorang Habib Utsman dapat melihat Baitullah dari kejauhan. Salam akal sehat dan salam embruter. Kesimpulannya, hal tersebut bisa disebut halu menurut Kang Mahesa Al-Bantani. Jadi saya mau belajar dari Kang Mahesa Al-Bantani masalah cerita roh yang dihadirkan pada saat Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa dalam Mi'raj. Di situ roh tersebut ditanya oleh Nabi Musa, siapa namanya? Dijawab oleh roh tersebut, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad dan seterusnya. Hingga Nabi Musa lumayan jengkel itu. Ditanya nama kok jawabnya sampai leluhur. Cerita ini lumayan masyhur. Ada satu lagi cerita yang tidak kalah masyhur, yaitu ketika baginda Nabi Muhammad SAW memijak pundak dari
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar bisa naik ke atas buruk. Jadi kepada Kang Maesa Al-Bantani saya mohon pencerahan dan pelajaran. Mudah-mudahan Kang Maesa ridho dan ikhlas berbagi ilmu kepada saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.